Ya, baik. Bersama kembali di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Abadi Purnomo, Senior Advisor Inaga API atau Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Pak Abadi, jika kita bandingkan dengan tren dari lifting migas lah di Indonesia, jika kita bicara kondisi ideal, walaupun sejauh ini masih kemudian belum terlalu maksimal eksplorasinya karena ada beberapa keterbatasan. Secara SDM dan juga teknologi, akan seberapa konsisten kemudian produksi ataupun lifting dari ataupun produksi lah ya energi panas bumi sendiri ke depan dibandingkan dengan sumber energi lainnya seperti minyak dan juga gas bumi. Baik, jadi yang penting kita ketahui bersama bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi itu mirip dengan oil and gas. Mirip dengan oil and gas dan risikonya sama, semuanya sama, karena hanya perbedaannya kita bekerja dengan temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Kita bekerja dengan temperatur di atas 250 derajat Celcius sampai dengan 300 derajat Celcius. Sementara kita gas flammable ya, mudah terbakar. Kemudian kita juga bergerak dengan tekanan tinggi. Kalau teknologi itu hampir bisa dikuasai oleh anak bangsa ini. Ya. Saya sendiri sudah 40 tahun berkecimpung di dalam bidang geothermal ini. Kemudian kalau kita lihat para di BUMN, apakah itu Biodipa, apakah itu PGE, itu hampir tidak ada expatriate. Semuanya dikerjakan sendiri. Ya, kecuali yang perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai investor-investor dari negara-negara lain, tentunya mereka akan mengirimkan tenaga-tenaganya untuk investasi di sini. Jadi intinya itu. Jadi intinya sebenarnya kalau kemampuan technically kita SDM-nya cukup mumpuni. Hanya memang kalau kita kembangkan secara agresif, kita kekurangan tenaga. Ya. Karena kita setiap tahun memang kalau kita lihat baseline kita kan ada dua, yaitu di New Zealand. Kemudian kedua adalah di Iceland. Jadi beberapa tenaga-tenaga muda kita juga kita sekolahkan di New Zealand ataupun di Iceland untuk bisa mengembangkan panas bumi di Indonesia. Namun demikian kita lihat juga di ITB juga ada S2 tentang panas bumi. Jadi ini juga merupakan suatu challenge bagi kita bagaimana juga menempatkan S2 ini pada bidang-bidang panas bumi sesuai dengan tempatnya. Dan tentunya ini semuanya merupakan motor penggerak ya kan. Jadi kalau memang ada investasi masuk dengan segera, maka investasi itu akan disambut dengan cepat. Baik. Karena sudah SDM-nya ada. Semuanya sudah siap secara teknologi dan juga SDM gitu Pak ya? Ya. Baik, oke. Mengenai energi panas bumi sebagai satu bagian dari energi yang cukup ramah lingkungan lah. Kalau kita bandingkan dengan negara lain yang tata kelolanya sudah sangat baik, apa sih yang bisa ditiru lah Pak? Ataupun mungkin apa sih yang bisa diadopsi dari sistem tata kelola yang mereka sudah lakukan? Iya, sebenarnya kalau kita di dunia ini, kita sudah nomor 2. Nomor pertama adalah Amerika, ya, kemudian di Geyserfield itu sudah hampir 3.000 megawatt. Ya kan, kita baru 2.100, kemudian bawahnya ada Filipina, ada Jepang, ada Italia dan sebagainya. Yang perbedaan utama bahwa memang dari negara-negara itu tentunya biaya pengembangannya. Biaya pengembangan ini di kita masih banyak terlibat untuk bagaimana kita bisa menyiapkan infrastruktur, ya, bagaimana kita menyiapkan infrastruktur bisa masuk ke atas. Artinya karena kita berada di daerah-daerah remote lah. Saya sampaikan bahwa kita perlu membangun jalan sampai dengan 50 kilo dan sebagainya. Kalau ini disediakan oleh pemerintah, dan biasanya mereka yang di negara-negara lain itu disediakan oleh pemerintah. Memang seperti di New Zealand itu lapangan-lapangan panas bumi itu berada di sebelah kiri kanan jalan besar, sehingga memudahkan untuk transportasi dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita lihat juga yang penting, satu-satunya yang penting ya cuma sustainable regulasi. Mereka puluhan tahun tidak pernah berubah regulasinya. Yaitu itu aja. Bahkan insentifnya luar biasa seperti Turki. Turki itu apabila bisa menggunakan kandungan dalam negeri, kandungan lokal itu lebih dari 40%, maka dia akan diberikan insentif. Diberikan insentif sampai dengan 2 sen.
Nah, ini sangat menarik sehingga dengan demikian pabrik-pabrik yang pembangkit yang ada di mana-mana mulai bergeser ke Turki. Dan ini bisa kita contoh gitu ya. Yeah. Karena kalau kita lihat pengembang untuk turbin daripada panas bumi itu hanya bisa dihitung. Nah, ada dari Jepang 3 perusahaan, kemudian dari Eropa ada 1 perusahaan, dan ini tidak kurang kondusif. Sehingga apabila kalau kita bisa menarik industri itu ke dalam negeri, kemudian kita kembangkan, ini tentunya akan membawa dampak luar biasa. Baik, selera ataupun keinginan dari kontraktor ataupun developer ataupun investor asing lah untuk kemudian dapat join di eksplorasi energi panas bumi sejauh ini seperti apa sih Pak? Dan sejauh mana ini terakomodir dengan regulasi-regulasi investasi di sektor ini? Ya, jadi kalau kita lihat ya, investor-investor dari luar itu sangat interest untuk masuk ke dalam pengusahaan panas bumi. Artinya investor luar itu baik yang sudah berkecimpung lama di bidang panas bumi di sektor hulunya, seperti Chevron, kemudian dari Italia, kemudian dari Iceland dan sebagainya. Namun demikian mereka masih terkendala, apalagi peraturan tahun depan yang akan berubah. Pertanyaannya kan begitu. Yeah. Jadi ini yang bisa jalani sekarang sebenarnya adalah yang sudah on pipe, yang sudah menandatangani kontrak sekitar 3-4 tahun yang lalu. Ya kan, 3-4 tahun yang lalu ini jalan semuanya. Sehingga ini nanti tahun ini sudah ada juga yang masuk dalam sistem yang dikerjakan oleh Supreme Energy. Supreme Energy ini adalah suatu konsorsium dari Jepang, kemudian dari Prancis dan dari Indonesia. Jadi kalau dilihat keinginan investor cukup besar, ya, cukup besar karena melihat potensi daripada sumber-sumber daya alam ini sangat besar di Indonesia. Baik, untuk pendewasaan pasar ataupun mungkin ekspansi pasar lah, sebetulnya balik lagi ini kita bicara sebagai sebuah kondisi yang cukup ideal. Market-market mana yang sebetulnya ini sangat-sangat potensial untuk kemudian digarap dari energi panas bumi ini, Pak Abadi? Iya, jadi tentunya kalau kita lihat ya dari semua energi terbarukan, energi panas bumi ini paling menarik karena apa? Karena memang energi panas bumi energi panas bumi itu ada 2. Yang pertama bisa dijadikan tenaga energi listrik. Kemudian air panas yang ada itu rainwater itu temperaturnya masih di atas 100. Artinya masih bisa digunakan sebagai greenhouses, kemudian pemandian dan sebagainya, pariwisata dan sebagainya. Nah, cuman masalahnya sekarang kan kita di negara tropis nih. Kalau kita di negara 2 musim, 3-4 musim, 2 musim atau ada udara dingin dan sebagainya, 4 musim ya, negara 4 musim, maka ini sangat bermanfaat gitu. Ada yang digunakan untuk pengering kayu, ada yang digunakan untuk pengering teh, kemudian digunakan untuk tanaman bunga-bungaan dan sebagainya. Nah, namun karena kita negara tropis, ini kurang termanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian kalau tenaga listrik ini kita harus menyadari bahwa bisa bekerja 24 jam 7 hari seminggu, artinya 24/7 selama 365 hari tanpa mengalami suatu kendala. Yeah. Beda kalau kita dengan hydro, air, sungai kadang-kadang kalau musim kering juga menyusut sehingga volume tinggi. Kalau panas bumi itu, dan ini kita sudah pengalaman di Kamojang itu sudah beroperasi sejak tahun 83. Jadi kalau 83 sudah 37 tahun ya tanpa suatu kendala apapun juga selama ini. Di Kamojang itu sudah ada lebih dari 200 megawatt. Baik. Kemudian kalau kita lapangan tertua di dunia, Largarero itu sudah lebih dari 100 tahun beroperasi. Ya. Di New Zealand, Wairake lebih 60 tahun beroperasi. Semuanya beroperasi. Dan yang menjadi karena 24/7, maka dia jadikan beban dasar. Baik. Secara potensi kita miliki banyak sekali, bahkan kemudian berlimpah, dan juga kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan sumber energi yang lain juga ini cukup banyak memiliki kelebihan. Namun kemudian yang paling penting adalah bagaimana pemerintah sendiri memberikan kepastian ataupun konsistensi dalam hal regulasi. Pak Abadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda dan sehat selalu Pak Abadi. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.